Pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan libur sekolah selama Ramadan akan diberlakukan selama total 24 hari yang terbagi di awal dan akhir Ramadan 2025. Menteri Pendidikan Dasar Abdul Mukti memastikan peserta didik akan mendapatkan tugas ketika memasuki waktu libur. Pemerintah sudah menetapkan libur sekolah pada awal Ramadan yang berlangsung pada tanggal mulai hari ini pemirsa 27, kemudian 28 Februari dan 3 hingga 5 Maret 2025. Kemudian di tanggal 26 hingga 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025 sebagai libur bersama Idul Fitri. Kemudian proses belajar mengajar akan kembali dilanjutkan pada 9 April 2025. Mendikbud yang sebelumnya mengumumkan kebijakan ini menegaskan libur bukan berarti siswa tidak belajar, tapi tetap belajar di rumah. Sudah bergabung bersama kami pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Assalamualaikum Pak Menteri, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Selamat siang. Pak, jadi ini sudah resmi ya Pak, hari ini kita sudah libur. Ini sudah merata informasinya ke seluruh daerah atau seperti apa Pak perkembangannya Pak? Insya Allah sudah merata di seluruh Indonesia. Karena saya beberapa kesempatan yang lalu sampai ke wilayah Indonesia Timur, di Maluku Utara, di Nusa Tenggara, dan juga di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota. Informasi ini sudah tersampaikan karena memang edaran ini ditandatangani oleh 3 menteri. Oleh kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Karena itu maka sosialisasi surat edaran bersama itu dilakukan melalui jalur kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, melalui balai-balai yang ada di tiap provinsi, juga melalui Dinas Pendidikan, dan juga melalui Kementerian Agama. Insya Allah ini juga sudah kami sampaikan beberapa yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika belajar di rumah dan belajar di sekolah. Jadi istilah yang kami pakai itu pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah, Mas, bukan libur. Karena pengertiannya sangat jauh berbeda ya. Kalau libur itu kan konotasinya anak-anak kita ini begitu di rumah itu full tidak ada kegiatan belajar. Nah, kami tentu dengan istilah pembelajaran di rumah itu mereka memang tidak sekolah, tetapi tetap diberikan tugas oleh guru, misalnya membaca buku tertentu atau menulis pengalamannya ketika mereka berada di rumah, dan juga ketika mereka mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan agama di masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu saja kegiatan yang ada di sekolah selama pembelajaran yang tadi sudah disampaikan mulai tanggal 6 itu waktunya tidak penuh sebagaimana pembelajaran di luar bulan suci Ramadan. Waktunya bisa disesuaikan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kalau mulai SD sampai SMP itu oleh pemerintah kabupaten kota, kemudian untuk SLTA oleh pemerintah provinsi. Ini sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian saya baru saja mendapat informasi terkait dengan terbitnya peraturan Menpan RB yang menyebutkan bahwa tanggal 24 Maret itu sudah diterbitkan aturan untuk para pegawai itu bekerja di mana saja. Sehingga ada kemungkinan untuk pembelajaran di rumah di akhir bulan Ramadan itu kami percepat. Yang sebelumnya itu tanggal 26, mungkin tanggal 24 Maret itu sudah pembelajaran di rumah. Tapi untuk yang bulan Aprilnya tanggal 9 insya Allah tetap sebagaimana yang kami rencanakan, sebagaimana yang ada di dalam surat edaran yang sudah kami terbitkan itu. Baik, Pak Menteri, ini jadi aturannya karena sudah ditantangkan oleh bersama begitu Pak SKB,
Ini berlaku Ya, untuk semua sekolah ya Pak, baik swasta, negeri, dan juga agama lain. ya, ya betul. Jadi ini berlaku untuk madrasah, untuk sekolah negeri, sekolah swasta, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi keagamaan. Karena itu di dalam surat edaran kami sebutkan ketika pembelajaran di sekolah itu tidak full untuk pembelajaran yang sifatnya ya seperti mengajarkan pelajaran-pelajaran sekolah, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan kerohanian, sehingga mereka yang beragama Islam dapat melakukan kegiatan misalnya pesantren Ramadan, kemudian tadarus Al-Quran, ceramah-ceramah agama, latihan kepemimpinan, dan kegiatan-kegiatan lain yang memperkuat iman takwa serta menumbuhkan kekuatan spiritual di kalangan para murid-murid kita. Oke. Yang beragama lain, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian di sekolah. Ini adalah bagian dari kita membangun peningkatan spiritualitas di kalangan para murid kita, tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam, tapi juga semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Baik. Pak Menteri, jadi nanti kalau ketika pembelajaran atau belajar dari rumah ini sudah diterapkan, tadi Bapak menyebutkan akan diberikan tugas begitu ya Pak. Ini akan menjadi Ya. bagian dari nilai masing-masing siswa. Kemudian bagaimana nanti untuk standarisasi apa ya seperti kurikulum selama libur ini begitu ya Pak ya. Itu nanti siapa yang memandu itu Pak? Mungkin lebih kepada kokurikuler saja. Oke. Misalnya kalau yang Muslim itu kan kalau malam misalnya mereka ditugaskan oleh guru agama untuk mengikuti sholat tarawih dan kemudian mencatat kultum yang diselenggarakan di tempat mereka menunaikan sholat tarawih. Iya. Nah, demikian juga untuk agama yang lainnya, mungkin ada kegiatan di tempat-tempat ibadah, di gereja, di vihara, dan juga mungkin di apa di kuil dan tempat-tempat ibadah itu juga bisa mereka ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan melaporkannya kepada guru agama. Nah, Oke. termasuk juga tidak selalu kegiatannya itu kegiatan keagamaan. Misalnya kalau pembelajaran di rumah selama Idul Fitri, mereka bisa saja kan ditugaskan untuk melakukan silaturahim atau kunjungan kepada sanak famili, kunjungan kepada kawan-kawan mereka di satu sekolah yang sama, dan kemudian ditugaskan untuk menulis bagaimana pengalaman mereka atau menuliskan nilai-nilai apa yang bisa diperoleh dengan mereka ini berkunjung ke rumah saudara, berkunjung ke rumah kawan, sehingga itu merupakan bagian dari pembelajaran untuk meningkatkan eh, kekuatan ya atau solidaritas sosial dan juga untuk meningkatkan persatuan bangsa. Oke. Pak Menteri, apakah nanti akan ada nilai atau bobot nilai dari tugas-tugas ini Pak? Tidak ada. Kalau seperti itu karena sifatnya adalah untuk kokurikuler atau mungkin juga bisa saja nilainya bisa diikutkan dengan mata pelajaran yang terkait. Jadi tidak ada kurikulum tertentu, tidak ada lulus tidak lulus, tapi sebagai kegiatan yang terstruktur. Karena kami mengapa mengambil kebijakan dengan istilah pembelajaran bukan libur. Pertama tentu untuk memastikan bahwa walaupun berada di rumah, anak-anak tetap harus melaksanakan kegiatan yang mendukung, mendukung untuk mereka bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, selama masa COVID itu kita mengalami learning loss yang cukup besar ya. Learning loss yang cukup besar itu membuat kemampuan anak-anak di dalam belajar itu memang terasa lebih rendah. Sehingga kami ingin untuk bagaimana agar proses recovery sebagai akibat dari learning loss itu dapat kita terus perbaiki, dapat terus kita tingkatkan sehingga anak-anak kita ini terbiasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat
Karena pendidikan itu kan tidak sekedar mereka mempelajari materi pelajaran tertentu, misalnya bahasa Indonesia, matematika, agama dan sebagainya, tapi bermasyarakat itu juga bagian dari pendidikan. Oke. Termasuk mungkin Mas, ya bisa saja kan ditugaskan nanti anak-anak itu menonton siaran agama di televisi. Termasuk saya mengikuti Metro ini kan banyak sekali nanti selama Ramadan kegiatan-kegiatan ceramah agama. Mereka bisa saja ditugaskan untuk menonton TV, mengikuti acara ceramah agama dan diminta membuat ringkasan dari apa yang mereka saksikan di televisi itu. Baik. Sehingga sekali lagi kami ingin menegaskan pembelajaran itu tidak hanya di sekolah, tapi bisa di masyarakat, di keluarga, dan juga melalui media. Termasuk nanti televisi seperti Metro ini kan punya peran penting untuk membangun kesadaran dan memberikan informasi keagamaan yang mencerdaskan dan mencerahkan. Baik, jadi dituntut juga oleh guru-guru ini kreativitas mereka ya Pak ya untuk membuat kurikulum Betul. selama belajar dari rumah. Baik, Pak Menteri, Ya, apakah dengan libur panjang ini 24 hari panjang Pak ya, ini tidak iya mengganggu betul. performa anak-anak juga Pak untuk nilainya nanti? Bagaimana Mas, agak terputus, mohon maaf. Ya, izin Pak. Jadi dengan 24 hari libur yang panjang ini, apakah Ya. tidak khawatir mengganggu kinerja nilai dari masing-masing siswa Pak? Saya kira tidak ya, karena sekali lagi mereka tetap bisa belajar di rumah. Ya, Tapi bentuk belajarnya itu bukan mereka seperti belajar di kelas ya, sebagaimana tadi saya jelaskan. Karena ketika mereka ya sekali lagi eh, mengisi kegiatan di liburan atau kegiatan selama Idul Fitri misalnya, kan mereka bisa diarahkan oleh guru agama untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Itu kan bagian dari pelajaran juga kan. ya. Apakah mereka yang melaksanakan di masjid atau melaksanakan di lapangan, itu mereka bisa menceritakan bagaimana pengalamannya melaksanakan sholat Idul Fitri itu. Kemudian yang kedua, bisa saja mereka ya sekali lagi ditugaskan untuk mencatat isi khutbah dari sholat Idul Fitri itu. Nah, mereka kemudian biasanya kan terus silaturahim dari rumah ke rumah ya, atau pengalaman mudik misalnya Mas. Pengalaman mudik itu kan bisa mereka tuliskan sebagai cerita, narasi atau nilai-nilai apa yang dipetik selama mereka itu mudik. Atau bisa saja kan mereka diberikan tugas terstruktur begitu untuk melihat apa yang bisa mereka sarankan agar mudik itu bisa lebih aman, lebih nyaman, dan kemudian berbagai tugas-tugas lain yang itu bisa diarahkan oleh para guru sesuai dengan eh, kemampuan dan juga jenjang dari masing-masing murid yang belajar itu. Baik, kita akan saksikan nanti Pak ya bagaimana pelaksanaan dari belajar dari rumah ini dan siswa juga sudah akan dituntut untuk bisa belajar menulis dan menulis esai begitu Pak ya tentang apa yang dialaminya selama Menulis masa Ramadan ini ya. cerita-cerita ringan aja Mas, tidak harus Cerita ringan esai. saja. Jadi bisa saja kan mereka ini menulis dia naik kendaraan apa, berangkat dari Oke. mana ke mana. Tidak harus esai yang berat-berat Mas, Oke. ringan-ringan saja gitu. Yang ringan, yang penting mereka ada aktivitas yang itu tetap membuat mereka ini belajar, tetap Eh, membuat mereka terikat dengan sekolah, di mana kegiatan-kegiatan itu sekali lagi kami tidak menyebutnya dengan libur panjang, tapi pembelajaran di rumah dan juga ada pembelajaran yang di sekolah. Oke, ada lagi yang penting Pak, tanda tangan dari ini ya, pengkhutbahnya Pak ya, ini harus ada ya, karena dari dulu sering Mungkin bisa seperti itu tanda begitu. tangannya. Iya. Baik, Biasanya Pak Menteri kalau terima kasih Pak pegawai kan Menteri begitu untuk ya. untuk penjelasannya di siang hari ini Pak Menteri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.